Oke, maaf. Terima kasih Ambarawa, lagunya bagus sekali, mengharukan. Ya, saudara-saudara bisa bayangkan yang di luar, yang nggak di dalam empat dinding itu, ya kita bisa merasakan kalau saudara kita nyanyikan pujian meskipun nggak bisa melihat, tapi firman Tuhan tetap ya, aduh luar biasa. Terima kasih untuk Ambarawa yang memberikan kekuatan buat kita semuanya untuk kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Bapa di surga. Baik, kita siap untuk belajar. Makasih Gale, temanya sangat menantang ya. Apa temanya? Sebentar kita akan lihat. Tema kita hari ini berdamai. Ya, kalau saudara mendengar kata berdamai, langsung bayangan kita, wah ada musuh ini. Ya betul, kita berdamai dengan musuh kita. Lapas Padang, Tuhan tolong supaya sinyalnya bisa bagus, saudara kami bisa belajar Tuhan, atau gimana, berikan nikmat buat petugas untuk bisa menolong. Nah ternyata hari ini tema dari Belanda, dari Delft, masih subuh di sana, saudara bangun ya, banyak yang ngikut ya. Berdamai ya dengan kesulitan atau penderitaan atau kesedihan. Temanya unik ya. Nanti biar Gale yang milih tema ini akan berjelaskan sebelum kita tutup nanti itu. Nah kalau kita berdamai, saya ulangi lagi, itu kan memang dengan musuh kita, ya toh, Yulin, puji Tuhan. Nah karena kita nggak pernah suka dengan penderitaan, kita tidak pernah suka dengan kesedihan, kita nggak pernah suka dengan kesulitan, tapi mereka itu kan selalu ada di hidup kita. Coba bayangkan. Nah, semua kita nggak suka ya dengan semua penderitaan, kesulitan, kesedihan itu nggak enak. Tapi kita harus berdamai dengan saudara-saudara kita itu, maaf. Saudara siapa itu nih? Saudara kesedihan, saudara kepahitan. Ya kita harus berdamai. Karena mereka akan selalu ada di hidup kita. Maka itu, kalau saudara dan saya tidak mau berdamai dengan kesulitan, dengan masalah, dan lain-lainnya, maka kita akan stres dalam hidup ini. Ya lapas kelas 2B Nunukan hadir, puji Tuhan. Nah terus bagaimana caranya kita berdamai dengan semua hal yang tidak enak dalam hidup kita ini. Ya tadi pagi saudara, pagi-pagi saya lagi merenung, langsung dapat berita 3 orang meninggal ya di beda-beda tempat. Kesedihan terjadi dari keluarga itu. Yang 2 sudah lanjut usia, yang 1 baru umur 50-an. Nah saya berkata kepada mereka semua, inilah fakta hidup yang tidak bisa kita hindari, dan itu akan selalu ada. Saya kuatkan mereka, ya ada 1 yang gak terima. Kenapa? Nah pertanyaan ini sering muncul dalam kehidupan kita. Jadi, kalau saudara dan saya tidak bisa dan tidak mau berdamai dengan kesulitan. Saya sapa anak saya ini, yaudah, Papa senang kamu hadir, sama. Papa mamanya gembala, dia juga hamba Tuhan. Ternyata ibu gembala atau mama yang saya sapa ini, mamanya dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Berusaha mereka untuk bisa memperpanjang umur itu. Tapi lagi sekali, ketetapan Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu saudara, dalam hidup kita sangat penting, saya ulangi, sangat penting dalam hidup kita berdamai dengan semua ya hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini. Woi, orang lahat gabung, puji Tuhan. Ya ayo kita berdamai, ya terima saja dalam segala kondisi atau keadaan itu.
Ya, kita lihat sekarang ayat yang pertama. Untuk bisa berdamai dengan semua keadaan itu. Roma 8 ayat 28. Semua kita tahu, ya. Betul, ini hamba Tuhan yang harus mengalami fakta yang tidak mengenakan. Ibu yang mereka kasih Tuhan panggil bisa berkata, ya betul. Yang penting harus mengerti maksud Tuhan. Amin. Oke, lihat Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Saudara mendengar kata ikut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, perhatikan dalam segala sesuatu. Artinya baik, yang baik maupun yang tidak baik. Yang enak maupun yang tidak enak. Tanjung Pinang hadir, puji Tuhan. Ya. Bapa kita akan selalu turut bekerja dalam hal apa saja, yang enak maupun yang tidak enak, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dia ikut bekerja dalam segala. Tujuannya apa? Saudara perhatikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Wow. Kalau kita dengar ini ya sudah. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Wow. Ada orang hebat ini, Stephen Kusuma, puji Tuhan. Papa senang kamu hadir. Nah, kalau kita tahu bahwa Papa kita di surga selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami, yang enak, yang pahit, yang menyakitkan, yang menyedihkan, menyiksa hati kita, pokoknya apa saja. Tapi tujuannya itu loh saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau kita tahu bahwa semua hal itu akan mendatangkan kebaikan buat kita, setidak enak apa, separah apa, sejahat apa, kan puji Tuhan, kita masih bisa menikmati kebaikan-kebaikan itu. Maaf ya, saya charger dulu. Nah, inilah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, maaf kalau saya beri contoh, ya Pak Andreas Nurmandala, orang hebat yang ada di antara kita. Ya, Pak Andreas Nurmandala, yang belum tahu saya ceritakan dikit. Pak Andreas ini pelayanannya, aktivitasnya luar biasa. Nggak tahu berapa banyak orang, warga binaan yang tertolong. Ya, baik urusan keputusan hukuman mati, hukuman seumur hidup, ya, hal-hal yang tidak adil dialami oleh beberapa warga binaan, wah, diperjuangkan oleh Pak Andreas. Bahkan Zoom kita ini, Sungai Kehidupan yang Senin, Rabu, Jumat, sudah jalan sejak bulan Mei tahun 2020, waktu Covid sampai hari ini tidak berhenti. Itu salah satunya jasa utama Pak Andreas Nurmandala. Dan saudara harus tahu, kalau Pak Andreas berapa banyak tahun yang lalu tidak mengalami hal yang tidak enak. Dia juga pernah jadi warga binaan di Lampung. Oh, dari Ambarawa, saudara tolong ya, puji Tuhan. Nah, nggak ada yang suka. Maaf, masuk penjara itu nggak ada yang suka. Tapi kalau Tuhan izinkan, baik, yuk, puji Tuhan kamu belajar. Kalau Tuhan izinkan, yang tidak enak itu bisa dirubah menjadi berkat. Luar biasa perjuangan Pak Andreas ini. Yang terakhir kita melihat suami istri yang divonis salah, tapi mereka tidak di satu tempat, yang satu di sono, yang satu di situ, saya nggak tahu di mana. Dan karena jasa Pak Andreas bisa dipertemukan via Zoom. Terpidana mati antara ayah dengan anak yang sudah lama terpisah. Ya, proses mereka sedang berlangsung terus sudah sekian puluh tahun ini, saya nggak tahu sudah berapa banyak tahun.
Bisa ketemu via WA, papa dengan anak. Aduh, luar biasa. Andreas itu hebat. Nah, saudara, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang tidak enak pun Tuhan bisa jadikan untuk mendatangkan kebaikan. Woi, orang Tulsa, Oklahoma hadir. Selamat malam nak di sana. Keren ya kalau kita melihat fakta itu, maka itu kita jangan pernah membenci kesulitan, penderitaan, karena itu akan dibuat jadi baik oleh Bapa kita di surga. Masih belum selesai. Roma 8:28. Amin ya Yos, puji Tuhan. Ya. Tapi ada persyaratannya. Tidak untuk semua orang. Lalu untuk siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, jadi Bapa di surga akan turut bekerja dalam segala hal yang terjadi di hidup kita, yang enak maupun gak enak, yang baik maupun tidak baik, yang pahit maupun yang manis dan sebagainya, untuk mendatangkan kebaikan. Tapi gak untuk semua orang, untuk saudara dan saya yang mengasihi Dia. Apa itu arti mengasihi Tuhan? Yaitu mentaati hukum-hukumnya. Vicky, Papa senang sekali kamu hadir nak. Yang mana kapan persiapan pernikahanmu? Ini anak saya ini. Oi, dari Los Angeles. Iya, Utomo. Nah, apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Kriteria mengasihi Tuhan adalah mentaati hukum-hukumnya. Kalau kita tidak di jalur itu, maaf, maka Tuhan kita, Papa kita, tidak akan bisa turut bekerja dalam segala sesuatu yang tidak enak terjadi di hidup kita. Siapa yang mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan takut dulu, jangan tertuduh dulu. Lah kami ini bagaimana? Yang hidupnya sering kacau, hidupnya sering nggak mau taat. Bahkan anak-anak saya, saudara saya warga binaan, ingat, walaupun di tempat itu pertobatan kita bisa memulihkan semuanya itu. Jadi jangan kecil hati. TSI-nya langsung Filipus, TSI-nya. Terima kasih Bapak kalau itu terjadi. Maka yakinlah. Oh, terima kasih. Wih, ini cucu saya dari LA hadir. Ya, ensi ini hao. Ya, kongkongan hawa. Ya, hebat. Mak, saya ensi. Ya. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita alami, Tuhan bekerja mengatur semuanya itu. Bekerja, ngatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencananya. Jadi siapapun kita, ya Pak Joni Tapi, puji Tuhan hadir, siapapun kita, ingat itu. Kalau saudara dan saya sudah dipanggil menjadi kesayangannya, menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, maka saudara dan saya ada di dalam jalur yang benar. Woi Hengki, karena saya dari Tuban hadir. Saya ulangi, kalau saudara dan saya sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah diselamatkan, diangkat jadi anak-anaknya, ditetapkan jadi murid-murid Yesus, maka saudara dan saya ada di jalur itu. Walaupun hari-hari ini ada di antara kita yang sedang salah jalur atau salah jalan, tapi ayo bertobat dan cepat kembali ke jalan Tuhan supaya kita tetap dalam kondisi sebagai orang-orang yang mengasihi Dia dan ditetapkan sejak semula. Julio, salam buat mitra, senang sekali kamu hadir. Nah itulah Tuhan kita. Kalau kita melihat fakta ini,
maka kepahitan, penderitaan, kesedihan itu bukan musuh. Justru kita belajar untuk berdamai. Ya, dari Martapura ada komen. Ya, oh ya, tadi yang dari Ambarapa memberi kesaksian tentang Pak Andreas. Yang ditolong oleh Pak Andreas bukan cuma yang Nasrani, tapi semua orang dari agama lain pun. Betul. Ya, dari Martapura komennya. Maka dari itu jangan sampai ada keraguan untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik. Terima kasih. Itu jaminan buat kita semuanya. Paulus, kalau kita perhatikan Paulus, hidupnya penuh penderitaan, dalam penjara bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tapi karena ketaatannya kepada Tuhan. Coba bayangkan, 14 kitab yang jadi firman yang kita miliki dalam perjanjian baru, itu dari kitab Roma sampai kitab Ibrani. Saudara, itu tulisan Paulus dari Bengkulu. Setuju, Tuhan Yesus teramat baik. 14 kitab yang jadi firman yang kita simpan. Amin, lepas Cirebon ya, haleluya. Roma sampai Ibrani, itu isi hati Paulus. Dan saudara harus ingat, hampir 70%, 14 kitab itu ditulis bukan waktu Paulus di hotel, waktu Paulus jalan-jalan ke luar negeri, dia nulis di restoran. Enggak, saudara. Hampir 70%, 14 kitab itu ditulis di dalam penjara. Puji Tuhan, orang Solo hadir. Ya. Bayangkan, saudara, semangat sekali Bapak kamu. Ya, dari Melbourne. Orang yang mengaku mengasihi Tuhan tidak bisa hanya dengan rutin ke gereja, namun harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, jadi kalau kita melihat Paulus, apabila dia tidak bisa berdamai atau tidak mau berdamai dengan penderitaan yang dia alami, saudara bisa bayangkan, pasti Paulus akan penuh kemarahan, Paulus pasti akan penuh dendam, dan yakin bisa kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Aku kan melayani, aku kan hamba Tuhan. Kenapa Tuhan gak bela aku? Bisa toh kalau Paulus tidak mau berdamai dengan penderitaan yang dialami. Ya, apa itu 16? Maksudnya apa, Martapura? Dalam kitab Roma itu Pi ada 16 pasal. Memang terakhir di pasal 16 itu salam aja dari Paulus. Jadi Oke. bilang 14 kitab. Oh enggak, 14 itu Roma sampai Ibrani, bukan kitab Romanya. Jadi perjanjian baru itu ada 27 pasal. Matius sampai Wahyu itu 27 pasal. Nah dari, kok 27 pasal? 27 buku. Nah dari 27 buku itu, 14 itu tulisan Paulus, yaitu kitab Roma sampai kitab Ibrani. Jadi bukan pasalnya ya. Kalau Roma 16 pasal. Papi salah tadi ngomongnya, maaf. Nah itu ditulis hampir 70% dari 14 kitab itu ditulisnya di dalam penjara. Kan gak masuk akal. Bagaimana orang dalam penderitaan bukan karena salah dia, tapi karena Injil yang diberitakan, bisa nulis firman yang jadi pegangan buat kita sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang paling hebat, dari 14 kitab itu kitab Filipi disebut kitab sukacita. Waduh, itu luar biasa, gak masuk akal. Jadi kenapa Paulus dalam penderitaannya seperti itu bisa menyampaikan firman? Karena dia berdamai dengan penderitaannya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, bahkan dia tidak menyalahkan Tuhan. Hebat Tuhan kita itu. Maka itu dalam keadaan apapun juga, mari kita sungguh-sungguh menjadi murid-muridnya.
menjadi anak-anaknya untuk menyatakan, wah orang Banjarmasin hadir, Ibu Pendeta Besar Ibu Shirley hadir ya. Jadi tidak ada alasan untuk saudara dan saya ketika mengalami hal yang tidak enak itu tidak mau berdamai dengan yang tidak enak itu. Keren ya? Kita lihat Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Kita lihat. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Telah, bukan akan. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Pelan-pelan ya. Sebelum kalimat terakhir. Saudara, kalau kita mendengar seseorang mengasihi kita atau kita dikasihi oleh seseorang, wajar dan otomatis bayangan kita, wah itu luar biasa. Ya, wajar bukan? Karena mengasihi itu, oh pasti hal-hal yang enak, hal-hal yang penting. Maaf, saya harus ngambil charger saya satu. Tunggu ya sebentar. Tapi mari kita bongkar salah satu bentuk Papa mengasihi Tuhan Yesus. Saya ulangi ya, dengerin. Salah satu bentuk Papa itu mengasihi Tuhan Yesus. Semuanya merenung. Waktu Tuhan Yesus disiksa sampai hancur punggungnya, luka-lukanya, kepalanya dicocok dengan duri, kaki tangannya dipaku. Saya ingin saudara jawab, betul itu bentuk kasih Papa kepada Tuhan Yesus? Mana yang jawabannya? Saya tunggu. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Ayo, mana? Betul. Nah, guru musik jawab, betul. Betul saudara. Salah satu bentuk, betul, dari Martapura. Wih, luar biasa. Salah satu bentuk Harry Kensi, aduh Papa ini lupa terus balas WA-mu. Nanti WA lagi ya Harry Kensi. Ya. Betul ya, itu salah satu bentuk dari Lapas kelas 2A Banyuwangi menjawab juga. Woi, luar biasa. Betul, dari Nabire jawab. Ya, Her, ntar Papa tunggu kamu ya. Oh Tuhan ampun. Dari Ciamis, betul. Sebab ada tertulis. Aduh, terima kasih. Kita harus baca ini ya. Woi, Brian, orang Samarinda, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Betul, dari LP Ciamis. Sebab ada tertulis orang yang kukasih akan kutegur. Ya, bahkan kuajar kalau kita melihat itu. Nah, itulah kasih Bapa. Kembali Filipus Yohanes 15 tadi supaya kita bisa tahu ayat 9. Mana ayat 9 Lapas Cirebon? Oke, Yohanes 15 ayat 12 ya. Nanti kita akan lihat. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Saudara perhatikan konsep ini. Fratelli Nali, lama ini nggak ketemu. Bagaimana sih kecil kabarnya? Ya. Nah, kalau Papa mengasihi Tuhan Yesus, dan salah satu bentuk kasihnya itu adalah untuk menghajar, menyiksa. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita, saudara bisa bayangkan bentuk kasih itu yang aneh sekali, yaitu kasih yang membiarkan anaknya menderita. Betul ya? Itu mengerikan sekali.
Tapi itulah kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Terus lihat kalimat terakhir, oh Tuhan ampunilah kami. Maka itu kalau kita tidak bisa berdamai dengan semua keadaan yang tidak enak, kita rugi besar. Begini kata Tuhan lewat penderitaan, ya hal yang tidak enak itu. Tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Halo, ada orang gak ini? Tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam kasih yang model apa? Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti. Jadi kasih Bapa kepada Tuhan Yesus itu bukan disayang-sayang, dielus-elus, ditimang-timang. Enggak, saudara. Salah satu bentuk kasih Bapa kepada Tuhan Yesus itu, Bapa minta Tuhan Yesus mau menderita buat kita dalam siksaan yang luar biasa. Dari Nabi ada komen, Papa dan Tuhan Yesus ada di dalam satu frekuensi, yaitu kasih dan pengampunan. Amin. Dalam satu frekuensi yang sama, kasih dan pengampunan. Terima kasih Yoga, itu luar biasa. Shalom juga, Endi siapa ini ya? Wih, dari Taiwan, dari Taipei. Amin ya Wawan ya. Oh haleluya. Jadi itu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tadi LPC Amis hadir. Saudara, salah satu saudara kita yang ada di LPC Amis itu mengalami penderitaan yang sangat ngeri. Kalau bukan Tuhan, kami baik di 07 ini siapa? Lupa ini Bapak. Salah satu saudara kita yang ada di LPC Amis disiksa luar biasa sampai lumpuh. Penyiksaannya di luar batas kemanusiaan, diinjak-injak, ditendang, dibanting, bahkan dipaksa untuk makan kotorannya sendiri. Maaf kalau saya berkata tainya. Aduh, itu gempar waktu peristiwa itu. Sudah nggak bisa apa-apa. Untuk duduk aja nggak bisa. Videonya viral waktu itu. Tapi hari-hari ini, saudara kita ini, setelah dia bisa berdamai dengan semua penderitaan, amin ya, lapas kelas 2 Banyuwangi, hari-hari ini saudara kita ini, wow, jadi berkat besar. Oh, kotorannya orang lain ya, maaf. Bayangkan dipaksa makan. Maaf, saya salah tadi. Wih, ngeri sekali. Oh ini Al toh. Oke Al. Ya. Saudara, sekarang ini saudara kita ini bisa jadi berkat. Hampir semua petugas dan semua warga binaan yang tahu penderitaannya, sekarang mereka mulai melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kita tunggu dia bebas. Dan dia sudah janji saudara kita ini, begitu bebas dia akan menceritakan kedahsyatan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Makasih ya. Nah, papi tunggu kamu. Semua orang menunggu karena beritanya sudah viral sampai ke luar negeri, saudara. Nah, inilah contoh kasus yang luar biasa. Kalau saudara kita ini tidak mengalami penderitaan dan tidak berdamai dengan penderitaan, dia pasti bisa menyalahkan Tuhan. Aduh, Tuhan ampuni kami. Karena kenapa? Gara-gara dia percaya Tuhan, maka itu dia mengalami penderitaan itu. Bahkan saudara kita ini bisa mengampuni yang menyiksa. Bahkan salah satu itu jenderal loh yang nyiksa, dan sama-sama nabi. Gila gak itu? Tapi luar biasa. Betul. Amin. Lapas kelas 2 Banyuwangi, kami yakin rancangan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Setuju. Maka itu berdamai dulu ya saudara. Hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, ayo kita berdamai dulu. Ya.
Karena setelah kita mau berdamai dengan semua kesulitan penderitaan itu, maka kita akan melihat hal yang dahsyat, saudara, terjadi di hidup kita. Terima kasih Bapa, rancanganmu sempurna dan tidak ada yang gagal dari semua rancangan Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Itulah kasih Bapa atas kita semuanya. Kita lanjut. Kita buka Roma pasal 8. Ayat yang ke-17-18. Roma 8, 17-18. Oh, dari Sydney ada yang tanya. Ya, seperti keadaan yang kamu alami, nak, sangat menyakitkan dan membuat kalian menderita. Berdamai dengan keadaan itu. Ya, syukuri. Tunggu. Papa punya rencana dahsyat untuk hidupmu. Ya, ini yang saya sapa ini dari Sydney, sedang mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Berdamai dulu, nikmati dulu. Tunggu Tuhan bekerja. Ya, dari Nabire. Kasih seperti ini, ada komen, kasih seperti ini tidak ada dalam agama. Karena pemimpin agama takut ditinggalkan anggotanya. Aduh. Oke, Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Haleluya. Maka itu saudara kita yang di Ciamis ini bisa mengalami kebahagiaan walaupun disiksa hampir mati, diinjak. Oh, pamit. Oke. Ya, bukan pamit. Luar biasa ya. Pak Kacik ini, nah, karena kita ini ahli waris. Kalau saudara dan saya menyadari dan ingat, seberat apapun yang kita alami, setidak enak apapun yang kita alami, tapi saudara dan saya adalah ahli waris. Saya ulangi, dan jika kita adalah anak dari Bapa di surga, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Woi, Pak Kacik semangat sekali. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih. Senang gak mendapat jaminan ahli waris? Amin, Martapura. Yang berhak menerima janji-janji Tuhan, dengarkan baik-baik. Menerima bagaimana? Oh Tuhan. Amin, amin. Dari Banjarmasin. Puji Tuhan. Amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita. Amin. Lagi dari Banyuwangi. Ayo Surah Nadir, puji Tuhan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya tidak tahu siapa di antara kita yang sedang ikut belajar bersama-sama ini. Saudara mengalami hal yang pahit, yang tidak adil, yang tidak enak. Ayo berdamai dulu. Jangan musuhi keadaan itu. Jangan salahkan siapapun juga yang membawa kita ada di situasi yang tidak enak ini. Tetap ampuni dan berdamai. Karena kita akan mendapatkan warisan itu. Luar biasa bukan? Ayatnya. Dan jika kita adalah anak, kita juga adalah pewaris. Pewaris Tuhan. Dan sesama pewaris dengan Kristus. Jika kita benar-benar turut menderita bersama Dia. Supaya, betul ya Pak Kacik, Matius 25 itu luar biasa. Jika kita benar-benar turut menderita bersama Yesus, supaya kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia. Ini yang hebat sekali, saudara.
Ayo kita hari ini, woi dari Nabire, ini anak saya yang berapa waktu yang lalu mengalami hal yang sangat tidak mengenakan, tiba-tiba mendadak tanpa sakit apa-apa. Suaminya dipanggil Tuhan. Ketika berapa bulan setelah itu harus menikahkan anak, dia nulis begini, Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah setelah melewati hal-hal yang menyedihkan. Nah saudara, yang nulis ini betul-betul mengalami hal yang sangat-sangat tidak siap. Suami yang dia cintai, ayah dari anak-anak, yang berapa minggu lagi harus nikahkan anak pertamanya, ternyata mendadak harus pulang ke surga. Dia bisa nulis, makasih nak, Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah setelah melewati hal-hal yang menyedihkan. Betul, betul. Kami bangga Endang dengan kamu, hebat sekali. Ya, dari Balikpapan identitas kita jelas, yaitu ahli waris. Wow, oh ini IMB-nya ya. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia. Amin. Ya, ini juga anak saya dari Nabire yang berapa tahun lalu suaminya juga Tuhan panggil. Oke, amin ya. Yulin, oh you can, amin juga. Ya, seorang guru musik menulis konsep keimanan sama dengan berdamai dengan diri sendiri dan keadaan lewat sebuah penderitaan. Amin. Woi, Eka orang Kota Barat muncul. Lihat BIS-nya, ya, BIS. Wow, orang hebat juga muncul. Ini salah satu saudara kita, saudara. Gara-gara vaksin COVID tahun 2020 itu, dia mengalami masalah yang parah. Jantungnya kena, apanya kena. Tapi bisa bersyukur, dia nulis begini. Bersyukurlah dalam penderitaan, karena itulah untuk kebaikan kita. Papa tetap bekerja sampai dia menyatakan segala kemuliaannya untuk kita. Rencana Papa tidak pernah gagal untuk hidup kita dan tidak pernah mengecewakan kita sebagai anaknya. Biarlah aku bermegah dalam penderitaan ini untuk kemuliaan Papa dalam dunia ini. Karena saya tahu Papaku hidup dan bangkit. Papa selalu mengasihi anak-anaknya dan janjinya digenapi. Amin. Saudara, saya tahu betul penderitaan anak saya ini. Habis-habisan biaya gara-gara COVID terus divaksin. Ternyata nggak tahu salahnya di mana. Ronald, Papa bangga sekali kamu nulis seperti ini. Berarti kamu bisa berdamai dengan dirimu, dengan penderitaan yang luar biasa itu. Ya, woi Randy Muntu, Papa sudah lama nggak ketemu kamu ini nak. Ya, BIS ya. Saya baca dulu Roma 8:17. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya, yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Tuhan untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Tuhan baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Nah, kalau begini kan hebat sekali. Terima kasih Papa, TSI-nya. Jika kita adalah anak angkat Tuhan, berarti kita juga berhak menikmati. Terjemahan TSI-nya bagus. Jika kita adalah anak angkat Tuhan, berarti kita juga berhak menikmati semua harta. Terima kasih. Menikmati semua harta yang dijanjikan untuk keluarganya. Dan karena Kristus sejak semula adalah anak Tuhan, maka dia menjadi saudara sulung kita. Oleh sebab itu, kita sebagai saudara-saudara angkat Kristus yang sudah menderita sebagai pengikutnya, tentu juga akan ikut masuk dalam kemuliaannya. Terima kasih
bacanya pakameloan, ya. Oh, terima kasih. Oh, dalam terjemahan apa ini ya? UKJV, oke. And if children, then heirs, ya. Kalau anak-anak dapat waris dari Bapa di surga, dan juga bersama Yesus sebagai pewaris yang sama, kalau itu siaplah menderita bersama dia, supaya kita pun dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Itu janjinya. Jadi sampai pembacaan ini, rugi enggak kalau kita tidak mau berdamai dengan penderitaan, kesulitan, masalah yang kita hadapi? Rugi besar kalau kita tidak mau ikut menikmati kemuliaan Kristus dalam hidup kita ini. Terima kasih Bapak. Ayat 18. Masih Roma 8, ayat 18. Sebab aku yakin. Hebat, saudara kita ini hebat. Ya, jadi kalau Paulus ngomong begini ini, ya dia ngalami di penjara. Maka itu nanti kalau saudara kita Pak KC ini bebas, dia bisa cerita hebatnya firman Tuhan setelah dalam penderitaan itu. Mungkin kalau saya pakai kalimat ini, nah papi mau ngomongnya, mungkin penderitaan Paulus masih jauh lebih ringan daripada yang dialami saudara kita Muhammad KC ini. Gak ada tertulis Paulus makan kotoran orang lain, tapi saudara kita ini harus dipaksa makan. Wih, ngeri, kotoran saudara, diinjak-injak. Bayangkan gulanya begitu tinggi karena memang dia punya penyakit gula bawaan. Tidak boleh berobat saudara, sengaja supaya cepat mati. Tapi Tuhan punya rencana lain. Waktu duduk di kursi pengadilan saudara, dia itu sudah seperti ubur-ubur badannya, gak punya tenaga, gak punya kekuatan untuk duduk betul aja, gak bisa. Tapi dipaksa untuk diadili. Kejam gak itu? Tapi kalau hari-hari ini, sekarang dia ikut ini, saudara kita ini ada di Zoom ini, berapa komen, berapa ayat diberikan, luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belum selesai Filipus ayat 18. Pada VMD-nya, kita akan menerima kemuliaan, sebab aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oke enggak? Yang dari terjemahan baru belum selesai. Lihat ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Terima kasih Bapak. Maka itu pujian dari Ambarawa tadi, pujian yang terakhir. Walaupun kita tidak melihat, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Nah itu dia. AYT. Sebab aku menganggap bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi rugi saudara, kalau kita nggak mau berdamai dengan penderitaan, kesulitan, kesedihan yang kita alami. Rugi. Kita nuntut maunya begini, maunya begitu, jangan. PS masih Roma 8, 18. PS. Semua penderitaan yang kita alami sekarang, semua, gak usah dirinci, pokoknya penderitaan. Semua penderitaan yang kita alami sekarang, menurut pendapat saya, tidak dapat dibandingkan sama sekali, nggak dapat dibandingkan sama sekali dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya sudah. Woi, orang Kuala Lumpur. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. TSI. Karena itulah, menurut saya, penderitaan yang kita alami sekarang ini
harus dianggap ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan kepada kita. Woi, haleluya. Ya sudah. Lagi sekali, saya tidak tahu siapa di antara kita yang ikut belajar ini sedang dalam kekecewaan. Baik kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan seseorang atau lebih. Karena orang itu, karena keadaan itu, saudara menderita sekarang. Angkat hati saudara. Dengan kebenaran ini, ayo kita berdamai dengan semua musuh-musuh kita, yaitu penderitaan, semua kesulitan. Ayo kita berdamai. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh berdamai. Sungguh-sungguh luar biasa. Oke, dari Ciamis ini Pak Kaji, hanya Alkitab yang tidak ada sebentar nak Bapak baca. Hanya Alkitab yang tidak ada surat binatang, sapi. Oh, maaf. Sapi betina. Iya. Dan laba-laba. Amin. Oke, yang nggak ngerti nggak usah ngerti, nggak usah pernah. Terima kasih nak. Wih, dari Belanda ini masih pagi sekali, gelap. Dalam keadaan buat kita tidak nyaman, justru di situ kita merasa dekat dengan Papa, berjalan dan berproses bersamanya. Amin. Luar biasa. Dari Surabaya, rencana Tuhan tidak bisa dirubah oleh manusia, siapapun dia, sebab Tuhan kita hidup dan berkuasa. Oh, dari Banjarmasin, keren ini nak. Penderitaan itu ibarat pengembang untuk roti, ya, dalam adonan roti supaya tidak bantat. Oh, lucu ya ini, betul. Jadi kalau kita bisa berdamai dengan penderitaan kesulitan kita, maka lapas kelas 2 Jambi harus keluar. Ya udah, Tuhan memberkati. Betul, dari Martapura. Dalam nama Yesus lepaskan pengampunan untuk orang yang menyakiti kita. Ya, ini dari Banjarmasin, keren itu. Penderitaan itu anggap aja seperti pengembang dalam roti supaya nggak bantat. Setuju? Ya, hebat sekali itu. Ya, baik, kita lanjut. Ya, tadi anak-anak itu ya, kita buka Ibrani pasal yang ke-12. Ya, ayat yang ke-5 mulai. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Jadi harus ada, ya, yang disayang itu ditegur, dikasih, ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Oh, guten Morgen, anak saya dari Jerman ini, ya, makasih. Oke, saya baca ya Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi jangan anggap enteng. Woi, anak saya dari Nias. Intinya kita jangan atur Tuhan sesuai kehendak kita, tapi biarlah kehendaknya yang terjadi atas hidup kita. Betul ya kan? Senang sekali. Oh, terima kasih Bapak. Ayat 6. Kita lihat. Nah ini loh. Karena Papa menghajar orang yang dikasihinya, dan Papa menyesah orang yang diakuinya. Oh, Cianjur harus live. Oke. Tuhan berkati. Selamat jadi berkat juga. Saya ulangi. Ibrani 12 ayat 6. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terima kasih. Jadi penderitaan, kesulitan yang Papa izinkan itu didikan, itu ajaran buat kita, karena kita disayang. Begitu tadi Yohanes 15 ayat 9. Ketika Papa mengasihi Tuhan Yesus dengan menghajarnya, maka kasih yang sama Yesus minta kita alami. Betul Olin? Biar kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Wih, luar biasa. Oke, ada yang tanya, jika musuh selalu berbuat jahat kepada kita dan kita sudah memaafkannya, lalu musuh berbuat jahat lagi kepada kita, apakah tetap harus kita maafkan terus?
harus dimaafkan terus sampai musuh itu capek, ya terus, ya, ya. Terus jaga hidup, jaga hati. Oke, belum selesai Filipus. Lihat itu ayat ayat 6 ayat. Sebab Yahweh menghajar orang yang dikasihnya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Oi, luar biasa, BIS. Sebab Yahweh menghajar setiap orang yang dikasihnya dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. TSI. Sebab aku mendidik setiap anak yang aku kasih dan mencambuk setiap orang yang aku terima sebagai anak. Terima kasih Papa, terima kasih. Wih, dari Halmahera, sengsara membawa nikmat. Amin. Itulah Papa kita. Mau menolak bagaimana? Karena itu kebaikan. Oh, MLT ya. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya. Dan setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Wih, luar biasa. Oke, dari Tahuna, kenapa ini? Kenapa ya kalau di Alkitab terus Allah, tapi bacanya Tuhan? Iya, karena Allah itu Tuhannya orang Muslim. Kembalikan, dia itu dalam syahadat mereka la ilaha illallah. Ya, tapi Tuhan kita itu Yahweh. Ya, Papa kita namanya Yahweh. Jelasnya dari Tahuna. Oke, kita lihat sekarang Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Gali, sebelum Papi akhiri, coba kamu berikan penjelasan kenapa Gali milih tema ini. Ini, wih, komennya luar biasa di mana-mana. Begitu sampai bisa baca banyak komen menarik semuanya ini ya. Oh, ayat 19, maaf, Wahyu 3 ayat 19. Maaf. Erik, Papa lama nggak dengar kamu, masih di Batu, nak. Ya. Ya. Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lapas narkotika Tanjung Pinang, kenapa? Oh, harus keluar. Ya, Tuhan memberkati. Ayat. Mereka yang ku kasih, itu ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. PS. Orang-orang yang kukasih, mereka lah yang kutegur dan kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat. Wih, bersemangat lagi. Dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Jadi saudara, ayo Tuhan izinkan itu. Di BSC sekarang nah ya. Oke. BIS. Ya BIS. Oh sudah. TSI. Aku menegur dan menghajar kamu sebab aku mengasihimu. Karena itu, keren ya TSI-nya itu. Aku menegur dan mengajar kamu sebab aku mengasihimu. Karena itu, nyalakanlah api semangatmu, nyalakanlah api semangatmu kembali dan bertobatlah. Terima kasih Bapak. Woi, ya ada komen bagus. Amin. Senang dengan penderitaan karena dari sana akan timbul emas murni Pak. Amin. Wih, luar biasa itu. Oke, Gali, sekarang kamu coba ceritakan kenapa kok Toto kamu milih tema ini, ada apa itu? Ini karena komennya banyak sekali loh Gali. Senang sekali melihat ini ya. Bentar. Mana wajahmu Gali? Tunjukkan wajahmu. Ya, Tunjukkan jadi wajahmu. jadi kenapa saya memilih tema ini? Ya, karena saya banyak melihat ya, maksudnya bahkan saya pun juga merasakan hal yang seperti ini dulunya. Bahkan di dalam sana pun juga banyak ya. Seringkali kita ini menyuarakan atau menggunakan kata damai ini kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Nah, akan tetapi di dalam kesedihan, di dalam amarah, di dalam dendam, bahkan di dalam luka, kita itu sulit sekali menyuarakan kata damai kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Kita lebih senang uh,
apa ya, bisa dibilang kita lebih senang memelihara dendam, memelihara sakit hati. Padahal itu eh, apa? Padahal itu rencana iblis dalam kehidupan kita. Dia yang bekerja. Nah, bahkan kita juga susah untuk memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita, bahkan melukai kita. Ya, contoh sudah tadi dijelaskan oleh Papi, ada satu contoh di dalam Lepas yaitu Pak Muhammad KC, bagaimana kehidupannya dulu ya sampai harus memakan kotoran manusia, tetapi dia mau memaafkan, mau memberi damai kepada dirinya sendiri bahkan kepada orang lain. Kalau kita masih ibarat kata membawa apa tidak membawa damai dalam kehidupan kita, ya kita juga akhirnya kehilangan kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Bahwa ya kehidupan kita ini yang dikehendaki Tuhan adalah membawa kasih. Jadi ya kenapa saya memilih tema ini, ya saya melihat begitu banyak bahkan hamba-hamba Tuhan di luar pun, bahkan orang-orang di luar pun ya pasti pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya, dia menyuarakan damai tetapi dia masih menyimpan dendam. Mereka berkata damai kepada orang lain tetapi dia masih belum berdamai kepada diri sendiri. Ya. Jadi ya di sini kita sama-sama belajar bagaimana ya kita hidup berdamai karena kita semuanya adalah anak-anaknya Tuhan yang berhak menerima janjinya, bahkan kita semua ini adalah ahli warisnya Tuhan. Ya, jadi Amin. lepaskanlah pengampunan dan bawalah damai dalam kehidupan kita. Jadi itu sih kenapa saya memilih tema ini. Puji Tuhan. Wah, tadi ada kata-kata yang jangan memelihara dendam. Kaget saya. Bodoh sekali. Pelihara ayam, pelihara sapi lebih baik dong daripada pelihara dendam. Ya, Makasih Gale, luar biasa kamu. Nah, udah kita lanjutkan ya. Bagian terakhir sekarang ini. Jadi siapapun kita yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, ayo. Wah, ada dari Padang, ada komen bagus. Sebentar. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk berdamai dalam situasi sulit kehidupan, ya, luka maupun sedih. Betul sekali. Karena semua akan mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau Papa sayang kita, nggak cuma dibelai-belai, dipeluk-peluk, diajar, saudara. Ya, kalau Papa sayang kita, terima kasih Papa untuk sayangmu yang luar biasa itu. Ya, ayat yang terakhir, Filipi 1 ayat 29. Seru sekali ini. Filipi 1 ayat 29. Erik dari Nabire, oke. Ya. Filipi 1:29. Biar motivasi kita makin jelas. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, haleluya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, istilahnya begitu. Ayat ini. Sebab demi Kristus kita telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita baginya. Terima kasih. PS. Sebab Tuhan sudah memberi anugerah kepada kita, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Lapas kelas 1 Palembang harus keluar, Tuhan memberkati ya. Saya mau selesai memang. Saya ulangi BS. Sebab Tuhan sudah memberi anugerah kepada kita, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Makasih Jo, salam juga ya, shalom ya. Perjuanganmu belum selesai, jangan nyerah kalah. TSI. Karena kebaikan hati Tuhan, Dia memilih kalian bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga, bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi
tetapi juga untuk menderita demi kemuliaannya. Ya udah, ayo kita nikmati. Kalau memang itu yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Terima kasih Papa. Pasti Papa menyanggupkan saudara dan saya untuk jadi pemenang-pemenang. PIS itu apa? Oh, PIS itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, TSI itu terjemahan sederhana Indonesia yang ada di aplikasi Sabda, nak. Itu dia ya. Terima kasih Tuhan untuk ini. Jadi saudara siap menikmati, yang tidak nikmati itu. Masih ingat motonya Yusuf? Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Oke, Darren, kontak Papa ya, akan harus persiapan itu. Ya, saya ulangi motonya Yusuf, sehingga Yusuf itu jadi pemenang. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Waduh, kalau pakai intonasi orang Surabaya enak ngomong ini. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka kita semua jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang kalah dalam penderitaan, kesulitan, siksaan. Nggak ada yang kalah. Oke, dari Tanjung Redep memberi Lukas 9:23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Terima kasih Bapak. Oh ya, saya lengkapi aja lah. Roma 8 mulai ayat 37. Coba Roma 8 mulai 37 supaya makin kuat kita ini menghadapi semua yang tidak enak itu dalam hidup kita. Roma 8 37. Ya. Tetapi dalam semuanya itu, semua apa? Semua penderitaan, semua tantangan, semua kesulitan, semua kesedihan, semua yang gak enak, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin. Nah itu keyakinan kita. Sebab aku yakin. Lagi sekali ingat, dia ngomong ini dalam penjara. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya sudah, saudara, apapun juga nggak bisa. Manado harus keluar, Tuhan memberkati. Ya, Nunukan juga keluar. Ya, itulah kasih Bapa. TSI-nya coba ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mulai 38 berarti TSI-nya, enggak apa-apa. Kita baca mulai 38 TSI. Karena saya yakin bahwa semua yang memusuhi kita, tidak dapat menghentikan kasih-Nya bagi kita. Baik orang yang menyakiti kita selama kita hidup maupun yang membunuh kita. Para malaikat dan semua roh jahat pun tidak mampu menghentikan Tuhan untuk mengasihi kita. Maka kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan ataupun ancaman, baik pada zaman sekarang maupun yang akan datang, atau dari semua penguasa kegelapan. Karena semua ciptaan Tuhan, baik kuasa di langit yang paling tinggi maupun di bagian bumi yang paling rendah, tidak dapat menghentikan kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih Bapak, sebab kita sudah, wai kanan juga keluar, Tuhan berkati, sebab kita sudah bersatu dengan penguasa kita, Kristus Yesus. Bayangkan. Saya baca lagi TSI-nya ya, Roma 8:39. Karena saya yakin bahwa semua yang memusuhi kita tidak dapat menghentikan kasih Tuhan bagi kita.
baik orang yang menyakiti kita selama hidup maupun yang membunuh kita, para malaikat dan semua roh jahat pun tidak mampu menghentikan Tuhan untuk mengasihi kita. Maka kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan dan ancaman, baik pada zaman sekarang maupun yang akan datang, atau dari semua penguasa kegelapan. Karena semua ciptaan Tuhan, baik kuasa di langit yang paling tinggi maupun di bagian bumi yang paling rendah, tidak dapat menghentikan kasih Bapa kepada kita, sebab kita sudah bersatu dengan penguasa kita, Kristus Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua jawaban ini. Jadi ayo kita berdamai dengan semua hal yang tidak enak, yang tidak baik yang kita alami. Mengucap syukur. Tunggu Bapa sedang berbuat sesuatu yang luar biasa. Shalom semuanya. Tuhan memberkati. Kita boleh menikmati semua itu. Haleluya. Oke, bagaimana?